kita udah mendengar juga gitu opening dari Bang Oki. Jadi kita langsung aja ke dalam tanggapannya dan pertanyaan habis ini. Ayo 2 menit lagi. 78.000 tap layar ya. Oke, makasih. Iblis tidak suka dibahas karena TikTok pengikut iblis emang. TikTok Iya, mengikut kan iblis teman-teman. Oh, iblis tidak suka dibahas katanya. Betul, Iya betul. Nanti Karena kita TikTok buktikan. pengikut iblis. Betul itu Pak Ustadz. Pendapat itu saya dengan Pak Ustadz ya. Betul. Nanti kita buktikan itu ya. Oke. Kesel juga saya. Iya, Dikit-dikit iya, pelanggaran, dikit-dikit pelanggaran kata Pak Ustadz ya. iya, dikit-dikit pelanggaran, gimana nggak kesel kita? Susah kali. Aduh, Aduh. sabar, dikit lagi nih, 1 menit lagi. Oh, liganya beda ya, D1 sama C1 beda. Emang Beda. liga itu untuk apa sih? Pengaruh lah Bang Oki terhadap pengaruh liga itu? viewer. Kalau Ada A viewer. kayaknya lebih luas dia jangkauannya. Ya aku dulu pernah di A3 dulu, tapi yang waktu masih sering nama Pak Ustadz tuh hampir tiap hari itu. Pernah di A3 dulu. Gitu. Karena aku sekarang udah jarang-jarang lab kan. Itu tapi mulai bulan depan sih udah fokus lab kita. Iya, 14 menit lagi ya. 14 menit, 10 detik. Ayo teman-teman, dikencengin tap layarnya guys, diposting-posting ulang, di-share ulang biar roomnya aman, roomnya tidak gampang rungkat. Bang RK, terima kasih banyak. Oke. Ada RK ya. Iya Pak Ustadz. Itu gurunda saya itu Pak Ustadz. Sebenarnya Pak Ustadz ayo kita lanjut silahkan. Ayo udah, nanti kita ngobrol. Oke teman-teman, melanjutkan diskusi kita yang tadi tentang masalah iblis ya. Karena TikTok pengikut iblis, makanya nggak suka dia bahas ini. Tadi Bang Oki menyampaikan kepada kita teman-teman, Yesus berkuasa ya atas iblis. Tadi saya membawakan Matius 4 ya. Matius 4, Yesus itu tidak berkuasa atas iblis. Bahkan kebalikannya, iblis yang berkuasa atas Yesus. Kan gitu. Sampai-sampai Yesus dibawa iblis ke bubungan bait Allah. Pertama ya, tuh Yesus dikuasai iblis. Makanya iblis bawa dia ke bubungan bait Allah. Habis itu yang kedua kali, dibawa pula Yesus ke atas bukit. Udah 2 kali Yesus itu dikuasai oleh iblis. Jadi, dari mana Bang Oki bisa mengatakan Yesus berkuasa atas iblis? Padahal saya memberikan ayat ya. Ayat apa? Ayat iblis berkuasa atas Yesus. Kebalik. Terus tadi ada hal yang menarik ya teman-teman semuanya. Yang menarik itu Bang Oki tadi menyampaikan iblis bukan ciptaan. Jadi saya mau tahu Bang, iblis ini setara dengan Tuhan atau gimana? Tuhan kan tidak diciptakan. Apakah iblis ini setara dengan Tuhan? Nah itu pertama. Yang kedua, bagaimana membedakan Tuhan dengan iblis? Karena sama-sama tidak diciptakan. Jangan-jangan Anda malah nyembah iblis nanti, kan gitu. Karena setara dengan Tuhan, tidak diciptakan. Kalau di Islam kan iblis itu ciptaannya. Ciptaan, tadi sudah saya jabarkan di openingnya, di opening awal tadi di akun satunya, ya kawan-kawan semuanya. Jadi, tolong dijelaskan dulu 2 hal sama saya. Iblis bukan ciptaan itu gimana maksudnya? Terus dari mana statement Anda mengatakan Yesus berkuasa atas iblis? Sedangkan Matius 4 atau di Markus ya, Markus 4, di situ iblis berkuasa atas Yesus. Jangan dibolak-balik gitu. Nah, 2 hal dulu. Apakah wajar iblis lebih berkuasa daripada Tuhan? Coba Anda jawab dulu ya. Kalaunya di Islam kan iblis tidak berkuasa atas Tuhan. Bahkan dia meminta kepada Tuhan penangguhan umur. Kepada Allah dia minta penangguhan umur. Itu iblis, tidak berkuasa dia. Atas dirinya sendiri aja iblis tidak berkuasa dalam Islam. Tiba-tiba di tempat Bang Oki iblis lebih berkuasa daripada Tuhan.
Ya, ya, aneh gitu loh. Aneh. Coba kita minta penjelasan dulu ya teman-teman. Bagaimana sih maksudnya iblis ini? Jadi kata kata Bang Oki tadi juga iblis ini tidak ada perannya di Kristen. Lah, tuh ada dia perannya bawa Tuhan ke atas bukit. Terus kalau aja kita lihat juga ya, dia itu punya peran kerjasama dengan Roh Kudus itu. Coba Anda buka Markus 4 ya, Markus 4. Di Markus 4 itu iblis kerjasama dengan Roh Kudus untuk mencobai Yesus. Nah tuh, gimana tuh? Katanya iblis tidak berkuasa ya. Mohon maaf ya, di Markus itu Markus 3 apa Markus 4 ya? Kalau nggak salah gitu. Kalau nggak salah Markus 3 ya teman-teman, tentang iblis ya. Markus 3 atau Markus berapa gitu tentang permasalahan iblis itu ada juga di Markus, cuma saya lupa. Nanti Markus berapa ya bisa kita buka dulu di sini. Yang jelas di situ dalam Matius ya, dalam Matius 4 iblis lebih berkuasa daripada Yesus. Nah, nih ya teman-teman, Markus 1 rupanya. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Bayangkan, Roh Kudus kerjasama dengan iblis. Kolaborasi dia dengan iblis ya. Di Lukas 4 juga Roh Kudus itu kolaborasi dengan iblis. Saya heran gitu, kok bisa Tuhan kerjasama dengan iblis di Kristen itu loh. Nah, kalau teman-teman nggak percaya ya nih saya tampilkan ayatnya, atau Bang Oki nggak percaya, Lukas 4, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Di situ dia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Kan gitu. Ah, silakan dijawab. Oke, teman-teman. Sebentar guys, menarik ya teman-teman ya. Sangat-sangat menarik guys. Oke. Ya teman-teman, Pak Ustadz mengutip Matius pasal 4 ayat yang ke-4 ya sama 5 mengatakan, oh iblis di situ berkuasa. Baca ayat 10-nya Pak Ustadz. Ya, baca ayat 11-nya ya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus di ayat 10 dan 11? Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat datang melayani Yesus. Ingat, Tuhan Yesus itu datang ke dunia sebagai Adam yang terakhir. Karena apa? Adam yang pertama itu udah kalah dalam pencobaan. Maka sang firman itu mengambil rupa manusia di dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu sebagai Adam yang terakhir. Yang kedua, Alkitab membuktikan kalau Tuhan Yesus berkuasa dari iblis. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Matius pasal 8 ayat yang ke-29. Terus yang saya katakan tadi, Tuhan kami itu tidak menciptakan iblis. Iblis itu adalah malaikat Tuhan. Allah itu menciptakan malaikat yang sempurna. Tapi karena malaikat yang sempurna ini menyombongkan dirinya, dia menyetarakan dirinya dengan Allah, maka iblis jatuh ke dalam dosa. Maka dia menjadi iblis pasat. Jadi tidak secara spesifik Allah kami itu menciptakan iblis untuk menyesatkan. Iblis itu adalah malaikat Tuhan yang karena kesombongannya dia menyetarakan dirinya dengan Allah. Dia jatuh ke dalam dosa. Dua pertanyaan Pak Ustadz sudah saya jawab. Oke, yang pertama, ketika Pak Ustadz Yusuf PI tadi mengatakan Pak Ustadz, iblis itu setan itu adalah sifat di dalam iman Pak Ustadz Yusuf PI ya. Setan itu adalah sifat di dalam iman Pak Ustadz Yusuf PI. Sekarang saya bukakan datanya di dalam, sebentar ya. Teman-teman kencengin dulu tap-tap layarnya. Sebentar. Saya buka dulu datanya. 3886. Bentar dulu. Hadis Muslim ya. Muslim 3886. Bentar teman-teman. Bukhari Muslim. Oke. Setan itu adalah sifat di dalam iman Pak Ustadz Yusuf. Hadis Muslim 3886 derajatnya sahih. Satu kasur untuk seorang suami, satu kasur untuk istrinya, kasur ketiga untuk tamu, dan kasur keempat untuk setan
Pertanyaan saya Pak Ustadz, sifat-sifat apa yang disiapkan kasur? Kalau memang setan itu adalah sifat, kalau memang setan itu adalah sifat di dalam iman Pak Ustadz Yusufai, setan-setan seperti apa yang bisa bobo? Sifat-sifat seperti apa yang bisa bobo dan disiapin kasur Pak Ustadz? Ya, nanti Pak Ustadz Yusufai jawab itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua narasi Pak Ustadz Yusufai, Allah mengikuti keinginan iblis untuk penangguhan umur. Kok Allah mau mengikuti keinginan iblis Pak Ustadz? Ya, Allah Pak Ustadz, kenapa mengikuti keinginan iblis? Untuk apa? Untuk penangguhan umur. Nanti tolong Pak Ustadz jawab. Terus yang ketiga teman-teman, ini aku mau tanya ya, ketika Pak Ustadz tadi mengatakan iblis itu dihukum sesat. Saya cuma mau kejujuran di sini. Saya cuma mau kejujuran Pak Ustadz Yusufai di sini ya. Saya cuma mau kejujuran Pak Ustadz Yusufai. Nanti saya akan buktikan ya, siapa yang bekerja sama. Di Al-Hijr 39, ia iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Saya minta Pak Ustadz jawab jujur. Menurut Al-Hijr 39 yang adalah perkataan iblis Pak Ustadz, Al-Hijr 39 ini kan perkataan iblis yang berkata. Iblis di sini mengaku disesatkan oleh siapa Pak Ustadz? Nanti tolong Pak Ustadz jawab jujur ya. Ya, di dalam Al-Hijr 39, iblis di sini mengaku disesatkan oleh siapa? Di dalam Al-Hijr 39, sebenarnya ada juga di dalam surat Al-Araf. Tapi nggak apa-apa, kita bawa yang Al-Hijr 39 dulu teman-teman. Ya, nanti tolong Pak Ustadz jawab menggunakan pakai data. Ya, Pak Ustadz Yusufai jawab pakai data. Sifat-sifat seperti apa yang disiapkan kasur? Karena setan itu kan sifat. Ya, kok disiapkan kasur? Kok dia bisa bobo? Itu kasur itu kan buat bobo. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Al-Hijr 39, iblis di situ mengaku disesatkan oleh siapa Pak Ustadz? Ya, karena setan di dalam iman kami, iblis di dalam iman kami tidak pernah disiapkan tempat bobo. Itu perbedaannya Pak Ustadz, silakan. Terima kasih teman-teman Bang RK dan teman-teman yang lain, terima kasih Pak. Baik, kawan-kawan, rupanya Bang Oki tidak mendengarkan penjelasan kita. Syaitan itu adalah sifat dari jin yang membangkang terhadap Allah ya. Rupanya nggak dengar dia gitu. Dapat kita lihat ya teman-teman penjelasannya ya. Nih, syaitan fi lughatil Arab yatliqu ala kulli. Langsung aja ya. Setan dalam bahasa Arab digunakan menyebut setiap makhluk yang menantang dan membangkang. Paham? Jadi jin yang membangkang ya, jin yang membangkang terhadap perintah Allah itu disebut dia bersifat syaitan jinnya. Jadi ya kasur tadi itu yang dimaksudkan jangan ada tempat mubazir di dalam rumah kita. Itu yang dimaksudkan hadis itu. Kalau kau cuma 3 orang di rumah, beli kasur 3, jangan 4. Kalau 4 kau buat siapa? Buat setan, buat jin gitu di situ. Mubazir gitu, mubazir kasur itu dibiarkan tidak dipakai karena sifat bazara yubaziru itu adalah sifat dari setan mubazir itu. Tuh ya maksudnya. Jadi kalau di rumah ada 3 orang, maka silakan beli kasur itu 3, jangan 4, mubazir yang keempat itu. Ya, buat apa kamu mubazir? Ngikut setan, buat tempat setan gitu. Gitu Bang Oki. Untuk masalah jawabannya. Terus yang menyesatkan kata Bang Oki. Baik. Kenapa nih ya iblis menyesatkan? Dapat kita lihat di sini ya teman-teman penjelasan masalah iblis. Ya. Iblis menuduh Allah Subhanahu wa taala menyesatkan, kan gitu. Nah, di sini ada sumpah iblis. Karena engkau telah menghukumku tersesat, yaitu dapat kita lihat maka saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Di sini ada penjabaran ayatnya, teman-teman. Ya, karena menjawab karena engkau telah menghukumku tersesat. Di sini ada kosakatanya aguwaitani.
yang engkau telah menjadikanku tersesat. Artinya tuduhan iblis kepada Tuhan. Di sini ada penjelasannya ya. Para ulama memang ada pendapat yang berbeda tentang masalah sumpah ini. Tetapi intinya apakah Allah menyesatkan? Jawabannya Allah itu tidak menyesatkan, tetapi iblis sendiri dengan sifatnya yang membuat dia tersesat. Di mana dikatakan? Dapat kita lihat ya teman-teman semuanya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu dalam Quran surah Al-Baqarah ya. Bentar. Kesombongan nih. Bentar, saya bukakan. Buat Bang Oki. Nih Bang Oki ya, kita buka aja ayat Qur'annya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin ya. Ia menolak dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan kafir. Jadi gara-gara kesombongannya sendiri ya, lalu dia menuduh Allah pula menyesatkan dia, padahal kesombongan dia sendiri menjadikan dia kafir. Oke ya, tuh udah saya jawab semua tuh ya, gampang kali pertanyaannya untuk masalah itu. Terus untuk masalah Yesus katanya tadi ya, baca ayat 11-nya. Bang Oki, di situ Yesus ditinggalkan oleh iblis karena Yesus kagak ada perlawanan. Gak ada perlawanan. Seharusnya kalau ada perlawanan, Yesus itu membinasakan iblis. Ini malah ditinggalin iblis. Kau udah kaosus 2 ronde samaku. Ngapain ku lawan lagi? 2 rondenya pertama ku bawa ke bubungan bait Allah. Ku bawa ke bukit. Gak ada perlawanan ini Yesus Tuhan macam apa? Lebih baik ditinggalin iblis di situ. Bukan Yesus berkuasa, malah iblis menang itu 2-0. Sampai ditinggalkan oleh iblis karena tidak ada perlawanan. Itu Bang Oki. Terus tadi katanya iblis itu malaikat dari ciptaan Tuhan. Malaikat kan ciptaan. Iblis itu kan malaikat jatuh. Ciptaan atau bukan itu iblis? Bingung saya. Katanya malaikat yang jatuh, malaikat ciptaan kata Bang Oki. Jadi iblis ini ciptaan atau bukan? Bingung saya, pelin-pelan jadinya ya. Coba jelaskan lagi. Teman-teman, sebentar ya, mantap. Ya terima kasih teman-teman semua, terima kasih banyak. Oke, kita langsung tanggapi ya teman-teman ya. Kata Pak Ustadz Yusupei di dalam Matius 4 ayat 10, ayat 1 sampai 11, di situ Tuhan Yesus kalah. Pak Ustadz, tunjukkan saya satu permintaan iblis di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11 itu yang diikuti Tuhan Yesus. Terus di ayat ke-11-nya ketika iblis meninggalkan dia, itu atas perintah siapa Pak Ustadz? Baca ayat 10-nya, enyahlah kau iblis. Siapa yang menyuruh pergi Pak Ustadz? Tuhan Yesus. Di mana? Tuhan Yesus kami kalah. Tuhan Yesus kami menang dalam pencobaan itu Pak Ustadz. Tuhan Yesus itu datang sebagai Adam yang terakhir karena Adam yang pertama kalah dalam pencobaan. Tetapi Tuhan Yesus tidak kalah dalam pencobaan itu Pak Ustadz. Yang mengusir iblis dari situ adalah Tuhan Yesus di ayat yang ke-10. Enyahlah kau iblis dari hadapanku. Maka iblis pergi. Ya, tidak ada satu permintaan iblis yang diikuti Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus menang dari pencobaan itu. Tuhan Yesus berkuasa atas iblis. Pak Ustadz, itu yang pertama. Yang kedua, ini saya memang harus, kita sama-sama tahu ya teman-temannya. Memang kadang Bang Oki itu harus ngomong pelan-pelan gini. Pak Ustadz, iblis itu awalnya adalah malaikat Tuhan yang jatuh ke dalam dosa karena kesombongannya dia menyetarakan dirinya dengan Allah. Ya, maka di dalam kitab Yesaya itu dia dilemparkan dari surga, Pak Ustadz ya. Jadi Tuhan kami itu tidak langsung menciptakan iblis, tetapi Tuhan kami itu Pak Ustadz menciptakan malaikat yang sempurna. Nah karena kesombongan malaikat yang diciptakannya ini, dia menyetarakan dirinya dengan Allah, maka jadilah dia iblis, Pak Ustadz. Itu Pak Ustadz ya. Jadi tidak langsung menciptakan iblis itu enggak. Ya, iblis ini awalnya itu adalah malaikat Tuhan.
Ya, yang sempurna. Tetapi karena kesombongannya dia menyetarakan dirinya dengan Allah, dia jatuh ke dalam dosa. Gitu. Oke, saya sudah tanggapi semua. Apa yang menjadi eh, pertanyaan Pak Ustadz Yusufai. Pak Ustadz Yusufai tadi tidak mau jujur lagi teman-teman. Pak Ustadz, pertanyaan saya di dalam Al-Hijr 39, di situ adalah perkataan iblis Pak Ustadz. Iblis di situ mengaku disesatkan oleh siapa? Sesimpel itu pertanyaan saya. Kok Pak Ustadz mutar ke sana kemari? Kok suka sekali putar-putar Pak Ustadz? Pertanyaan saya di dalam Al-Hijr 39 yang adalah perkataan iblis. Iya, iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku. Iblis di situ mengaku disesatkan oleh siapa? Ya. Ketika Pak Ustadz tidak mengakui itu, Pak Ustadz sendiri yang bernarasi di awal, yang menghukum iblis tersesat itu siapa? Allah. Terus siapa yang menyesatkan iblis, Pak Ustadz? Pak Ustadz kan yang mengatakan tadi di awal, yang menghukum iblis tersesat itu adalah Allah. Itu makanya saya bertanya kepada Pak Ustadz, di dalam Al-Hijr 39, iblis di situ mengaku disesatkan oleh siapa, Pak Ustadz? Dijawab. Ya, yang jujur, jangan putar kiri, putar kanan, jangan sukanya putar-putar. Ya, itu yang pertama yang saya bertanya kepada Pak Ustadz. Oh ya, saya mau tanggapi lagi. Ketika Pak Ustadz tadi bilang tidak menyesatkan, An-Nahl 93, dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Seandainya Allah berkehendak, niscaya dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Ya, kalau kita lihat di dalam Quran 15 ayat 39, surat Al-A'raf, Quran 15, Quran 7 ya, Quran 7, sebentar aku tunjukkan datanya, Quran 7 ayat yang ke-16 Pak Ustadz. Iya, iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ayat 15 apa? Ayat 15-nya Pak Ustadz, dia Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi penangguhan waktu. Pertanyaan saya, kenapa Allahmu Pak Ustadz mengikuti permintaan iblis untuk penangguhan waktu? Kenapa? Ya, nanti tolong Pak Ustadz jelaskan itu. Kenapa Allahmu mengikuti permintaan iblis untuk penangguhan waktu? Sebelum saya tunjukkan Pak Ustadz data-data yang lainnya, ini banyak sekali data yang bisa saya tunjukkan. Yang saudara lah nanti, yang mengalir di dalam aliran darah lah nanti. Tapi saya nggak mau lari ke situ dulu, saya mau fokus dulu. Tolong Pak Ustadz jujur, Al-Hijr 39. Siapa yang menyesatkan iblis menurut perkataan iblis? Di situ Pak Ustadz. Ya, tolong Pak Ustadz jawab jujur, jangan putar-putar Pak Ustadz. Ya, jangan berputar-putar ke sana kemari. Silakan Pak Ustadz. Baik, baik. Baik, ya pertama-tama An-Nahl 93 saya tanggapi dulu. Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk siapa yang dia kehendaki. Allah memberi petunjuk melalui utusannya Nabi Muhammad. Quran surah Al-Baqarah ayat 119. Wa ma arsalnaka illa bilhaq. Ya, tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali dengan kebenaran. Petunjuk itu diberikan kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad. Lalu disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ada juga ya ciptaan Tuhan yang menyesatkan, yaitu iblis. Jadi kalau kau tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, bukan Allah yang menyesatkan kau, tapi atas kau kehendak sendiri. Contoh, Nabi Muhammad menyuruh menyembah Allah. Kau nggak mau. Kau maunya menyembah manusia. Jadi yang bikin kau tersesat itu bukan Allah, diri kau sendiri yang pengen mengikuti iblis menyembah manusia gitu. Nah, ya. Nah, itu maksudnya ya. Jadi kalau kau nggak mau ikut Nabi Muhammad, kau maunya nyembah manusia, itu kehendak kau ya mengikuti iblis. Maksudnya kayak gitu, bukan Allah yang menyesatkan secara langsung. Terus untuk masalah nih iblis tadi, yang kata Bang Oki jangan putar-putar, ini 2 kali ya saya udah jelaskan. Perkataan Agwaetani, Pak Bima Agwaetani ya dapat kita lihat nih ya tentang masalah sumpah dari iblis. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukumku tersesat. Jadi di sini ya, ini adalah sebuah alasan iblis memakai nama Allah, Bang Oki ya. Itu kosakatanya. Nih ada juga iblis nih ya. Iblis menjawab,
demi kekuasaanmu, kata iblis. Emangnya iblis bisa pakai kekuasaan Tuhan gitu? Nggak bisa iblis pakai kekuasaan Tuhan. Ini alasan iblis ya mengatasnamakan Tuhan. Sama tadi ya, karena kau menghukumku tersesat, Allah dituduh oleh iblis. Bayangkan. Tuh ya di sini kalau kau katakan demi kekuasaanmu, berarti iblis bisa pakai kekuasaan Tuhan. Kagak lah. Itu maksudnya ya. Bukan Allah yang menyesatkan iblis, tetapi iblis menuduh Allah menyesatkan dia. Nah, kayak gitu maksudnya di ayat itu, Bang Oki. Terus kenapa iblis diberikan penangguhan? Itulah kehendak Allah dari irodahnya. Nih ya. Dari kauniyahnya, nih. Karena memang dia digariskan ya. Maka ya kehendak Allah, iradah Allah ya teman-teman subhanahu wa ta'ala ada dua. Iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Iradah kauniyah adalah kehendak yang diinginkan oleh Allah ya untuk terjadi di alam semesta. Namun tidak mesti hal tersebut disukai Allah. Itu udah janjinya ya. Nggak mungkin Tuhan itu menciptakan sia-sia ya. Nggak mungkin gitu. Meskipun dia tidak menyukai makhluknya ini ya, tetap makhluknya itu tetap bisa meminta kepada dia. Itulah adilnya Tuhannya umat Islam ya. Kayak gitu. Terus tadi Bang Oki tunjukkan katanya di Matius itu Yesus kalah dengan iblis. Loh, Yesus dibawa iblis, bawa aja. Kalau Yesus ya menang dengan iblis, nggak mau Yesus itu dibawa iblis. Ini sampai di kayak gimana ya, musuh iblis bawa musuhnya. Mungkin di kepalanya tuh Yesus ya rambutnya yang gondrong itu diangkatnya ke atas kayak gitu kan. Apa kayak gitu? Tuhan kalah sama iblis sampai dibawa. Itu aja bukti dia bisa dibawa, udah kalah sama iblis, bisa dibawa iblis. Kalau dia menang sama iblis, dia akan ngelawan. Nah gitu Bang Oki, ya jawaban saya. Tuh ada tuh 2 kali dia dibawa iblis, kalah 2 kali. Nggak akan bisa kalian sangkali di situ. Yesus kalah dengan iblis, ya. Karena apa? Karena iblis sempat membawa Tuhan Anda gitu. Terus saya mau bertanya Bang Oki. Nih yang disampaikan oleh Edis kita bahas lagi. Sesuai dengan Yohanes 13 nomor 2. Anda akui nggak iblis itu merencanakan penyalipan? Sesuai Yohanes 13 ya, di situ iblis membisikkan rencana kepada Yudas. Apakah Anda akui iblis merencanakan penyalipan untuk menebus dosa Kristen? Silakan. Oke, teman-teman. Ya, langsung kita jawab teman-teman. Apakah benar iblis itu merencanakan penyalipan Tuhan Yesus? Iblis itu tahu, tetapi iblis itu tidak maha tahu. Ya, yang iblis tahu ketika dia menyalibkan Tuhan Yesus, dia kira dia bisa mengalahkan Tuhan Yesus seperti Adam yang pertama ketika dia kalah dalam pencobaan. Ya, iblis itu tahu Pak Ustadz, tetapi iblis itu tidak maha tahu. Ya, makanya ketika peristiwa penyalipan itu Pak Ustadz, iblis mengira ketika penyalipan Yesus itu iblis kalah. Tetapi peristiwa penyalipan itu Tuhan Yesus mengalahkan kuasa maut karena ketidaktahuan iblis. Ya, iblis itu tahu tetapi iblis tidak maha tahu, Pak Ustadz. Ya, itu yang pertama. Saya sudah jawab pertanyaan Pak Ustadz. Yang kedua, di mana di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11 ya kan? Di situ Yesus itu berkuasa, Pak Ustadz. Ada nggak permintaan iblis yang diikuti Tuhan Yesus di situ, Pak Ustadz? Enggak ada Pak Ustadz. Ya, tidak ada satupun. Makanya di ayat 10 Tuhan Yesus berkata apa Pak Ustadz? Enyahlah kau iblis. Iblis disuruh enyah Pak Ustadz. Makanya iblis meninggalkan dia. Tuhan Yesus menang dalam pencobaan itu. Seperti data yang saya bawakan Matius pasal 8 ayat 29. Bahkan iblis tahu Yesus itu adalah anak Allah. Iblis takut kepada Tuhan Yesus. Jelas Pak Ustadz datanya. Ya, saya sudah jawab semua pertanyaan Pak Ustadz Yusufei. Pak Ustadz,
Coba Pak Ustadz tunjukkan sama saya ya. Di dalam Al-Hijr 39, Pak Ustadz pertanyaan saya itu simple loh Pak Ustadz. Cuman butuh kejujuran. Ya. Al-Hijr 39, iya iblis berkata, Tuhanku karena engkau telah menyesatkanku. Menurut Al-Hijr 39 yang sama-sama kita sepakat adalah perkataan iblis. Ya, di situ iblis yang berkata Pak Ustadz. Iblis di situ mengaku disesatkan oleh siapa Pak Ustadz? Kok Pak Ustadz bilang iblis menuduh? Pak Ustadz sendiri di awal statement Pak Ustadz mengatakan yang menghukum iblis itu sesat siapa? Allah. Itu kan pertanyaan Pak Ustadz. Itu kan pertanyaan Pak Ustadz tadi. Ya, pertanyaan saya itu simpel Pak Ustadz. Ini kayaknya Bang Oki harus tunjukkan data ini ya teman-teman ya. Bang Oki ini harus tunjukkan data kayaknya, masih banyak waktu ya. Al-Hijr 39. Kita kan sama-sama sepakat Pak Ustadz. Di sini perkataan iblis toh, ya. Kita sama-sama sepakat. Di sini adalah perkataan iblis. Nih. Saya cuma minta kejujuran Pak Ustadz. Jujur itu hal yang baik. Iya iblis berkata, Tuhanku karena engkau telah menyesatkanku. Ini perkataan iblis, kita sepakat. Ya, kita sama-sama sepakat. Iblis di sini mengaku disesatkan oleh siapa Pak Ustadz? Di mana di sini iblis menuduh Allah? Di Al-Hijr 39 ini nggak ada. Coba mana? Iblis menuduh Allah. Pak Ustadz sendiri yang mengatakan di awal statement Pak Ustadz, kalau Allah itu menghukum iblis itu dihukum sesat oleh Allah. Itu yang pertama. Pak Ustadz, terus yang kedua Pak Ustadz, ini rada-rada keras nih. Ya kalau kita lihat Pak Ustadz ya di dalam surat Hud ayat yang ke-7. Ya. Surat Hud ayat yang ke-7 Pak Ustadz Yusufei. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam nama serta sebelumnya arsinya di atas air. Ya, di sini arsi Tuhanmu Pak Ustadz itu di atas air. Kalau kita lihat di dalam hadis Muslim 5032, sebentar ya. Saya bukakan hadis Muslim 5032 sebentar ya, 5032. Muslim 5032. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air jedor. Selamat datang di kebenaran. Kalau nanti Pak Ustadz mau mengatakan, oh itu bukan bukan air yang di atas laut, oke. Pakai data. Ya. Kalau Pak Ustadz nanti mengatakan di dalam surat Hud ayat yang ke-7 itu arsinya bukan di atas laut, oke. Bukan di atas dunia ini, oke. Pakai data. Nah, tolong Pak Ustadz, jawab itu Pak Ustadz. Ya, jawab pakai data dan pakai dalil. Ingat Pak Ustadz, Al-Hijr 39 saya tidak akan beranjak dari pertanyaan itu. Tolong Pak Ustadz jujur. Ya, tolong Pak Ustadz jujur di situ. Menurut iblis di situ mengaku disesatkan oleh siapa Pak Ustadz? Karena Pak Ustadz sendiri yang mengatakan di awal statement Pak Ustadz, Allah menghukum iblis itu sesat. Ya, saya catat semua statement Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz Yusufei tolong jawab Pak Ustadz, silakan. Baik ya. Saya akan jawab dulu ya masalah singgasana Allah. Tuh kau tahu sendiri. Ya, di sini ya teman-teman, nggak ada disebut singgasana iblis tuh di arsy, nggak ada. Ya, oke. Ini bahasanya nih, biar kau tahu ya. Alal bahri, di atas laut. Bukan di atas arsy singgasana iblis, oke? Telah menceritakan kepada kami Utsman, ya langsung aja nih, telah menceritakan, aku mendengar Nabi bersabda, sesungguhnya singgasana iblis berada di atas laut, bukan di atas arsy, kata Nabi. Ya, kalau bahasa arsy, ya Bang Oki, ya arsy itu tulisan Arabnya kayak gini nih, saya kasih tahu kau, ya, nih, arsy, ar-Rahman wa 'alal arsy istawa, nih, arsy. Bukan bahri, ya. Kosakata Arabnya aja udah beda gitu loh. Nih bahri dengan arsy. Jadi ya kalau singgasana Allah itu di atas arsy, ya singgasananya di atas arsy. Kalau singgasana iblis itu di atas laut. Laut itu di dunia, Bang Oki, ya. Nah, ngomong-ngomong Bang Oki,
Kalau kau sepakat, ya, singgasana iblis di atas air laut, di atas air. Saya mau tanya Bang Oki, coba kau buka, ya, Kejadian 1, ya. Saya mau tanya, hmm, Kejadian 1. Ntar, saya bahas dulu ini ya teman-teman. Ya, di sini ya, bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kan tadi yang melayang-layang di atas permukaan air iblis. Jadi Tuhanmu sama dengan iblis gitu. Nih, di Kejadian 1 ayat 2, Tuhan kamu roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sedangkan melayang-layang di atas permukaan air tuh iblis, kata Nabi Muhammad tuh. Jadi gimana? Sepakat gitu bahwa Tuhan kau melayang-layang di atas laut itu adalah iblis rupanya Tuhanmu gitu. Di atas air kan, laut ini di atas air kata Nabi. Ya, jadi Bang Oki kalaunya Allah di arsy, beda udah, bukan di laut ya, bukan di atas air, di atas arsy. Nah, kalau masalah di atas air melayang-layangnya adalah iblis, berarti Tuhanmu ini gimana nih? Melayang-layang di atas air nih berarti Tuhanmu iblis gitu. Jangan asal ngomong gitu ya. Coba dijawab dulu ya, dijawab dulu. Terus kau minta kejujuran kayak gimana? Ini saya udah jelaskan Al-Hijr 39. Dia adalah alasan iblis nih. Ya, kosakata agwaitani. Ya teman-teman, pabima agwaitani. Alasan iblis menuduh Allah. Kosakatanya aja dapat kita lihat. Karena engkau telah menjadikan aku sesat. Tuduhan iblis. Karena Bang Oki membuat aku sesat. Saya nuduh kau tuh ya. Saya nuduh kau karena Bang Oki membuat saya sesat. Kan gitu. Itulah data Bang Oki ya, kalau mau jujur gitu. Jadi di situ tuduhan iblis terhadap Allah. Allah menyesatkan dia. Padahal ya, saya udah kasih ayat. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia itu sesat atas kesombongannya sendiri, menjadikan dia sesat dan kafir. Quran surah Al-Baqarah. Itu kan data ya. Alasan iblis, datanya ada. Ayo. Lalu kayak gimana Anda menjelaskan Tuhan Anda melayang-layang di atas air sesuai dengan hadis ya? Di atas air itu yang melayang-layang adalah iblis. Terkait tentang masalah Matius 4, Bang Oki ya, di situ kan kemudian Yesus dibawa iblis. Sepakat tidak kuasa Yesus ya, sepakat ikut iblis ke atas bubungan. Tuh contohnya dia udah kalah ya. Terkait tentang masalah ya Yesus penyalipan Yesus itu rencana iblis. Nanti ya saya kasih ayatnya ya. Saya kasih ayatnya habis ini karena waktu saya habis ini. Saya kasih ayat ya bahwa penyalipan rencana iblis. Tunggu. Oke teman-teman, sebentar. Cuman satu ya teman-teman ya. Oke, aku langsung jawab dulu ya. Itu pertanyaan receh itu Pak Ustadz. Ya, Kejadian 1 ayat 2 itu Pak Ustadz. Pak Ustadz, itu memang ada kurang tepatnya terjemahan. Kita lihat Pak Ustadz, Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Bumi masih belum berbentuk kosong dan hampa. Roh Allah melayang-layang di atas permukaannya yang gelap gulita. Selamat datang di kebenaran. Jangan kau sama-samakan Pak Ustadz Tuhan kami dengan Tuhanmu Pak Ustadz. Itu yang pertama. Matius pasal 4 ayat yang ke-10 sampai 11 teman-teman. Pak Ustadz tidak sanggup membuktikan di mana di situ iblis kalah, Tuhan Yesus kalah dalam pencobaan. Cuman dari tadi framing dan framing aja. Beda kalau kita bersumber, kita berdata. Yang mengusir yang mengusir iblis di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-10 itu adalah Tuhan Yesus. Enyahlah kau iblis dari hadapanku. Matius pasal 28 ayat 19. Iblis tahu Yesus anak Allah, bahkan iblis takut kepada Tuhan Yesus. Itu datanya. Pak Ustadz, sekarang Pak Ustadz ajarin dulu sedikit ya. Pak Ustadz tadi mengatakan, singgasananya di atas arsy.
Singgasana Allah di atas arsy. Pak Ustadz tahu nggak arti arsy itu apa? Arasy itu artinya singgasana, Pak Ustadz. Singgasananya di atas singgasana. Singgasana Allah di atas singgasana. Pak Ustadz sendiri yang mengatakan singgasana Allah itu di atas arasy. Astaga Tuhan. Memang kadang-kadang ya. Nih. Sungguh mana nih surat Hud? Sungguh kami benar telah mencipta, sebentar ya, surat Hud surat ke-7 ayat 11 ya, sebentar, surat 11 ayat yang ke-7 teman-teman, sebentar. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, serta sebelum itu arasinya. Pak Ustadz, arasi di sini bukan menuju kepada ini Pak Ustadz, arasi di sini singgasana. Kok singgasananya Allah di atas arasi? Di mana sih? Arasi di sini kan singgasana Pak Ustadz. Sejak kapan yang Pak Ustadz katakan itu? Sebelum itu singgasananya di atas air. Karena kalau kita lihat arti arasi di sini Pak Ustadz, itu singgasana. Pak Ustadz tadi bilang singgasananya di atas arasinya. Sejak kapan singgasana Allah di atas singgasana Pak Ustadz? Belajar lagi Pak Ustadz. Ya, makanya saya samakan dengan hadis Muslim 5032. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Singgasananya kan di sini kan arasi juga Pak Ustadz. Sama toh, arasi di sini toh singgasana. Atau arasi di sini punya arti yang berbeda? Kalau punya arti yang berbeda, tolong Pak Ustadz tunjukkan kepada saya. Apa artinya arasi di sini? Ya, nanti tolong Pak Ustadz supaya tunjukkan kepada saya. Kalau teman-teman mau lihat setel ulang videonya nanti sebelum Pak Ustadz supaya dia mengatakan singgasana Allah di atas arasi. Arasi itu kan artinya singgasana Pak Ustadz. Ya, arasi itu kan singgasana. Berarti ketika Pak Ustadz mengatakan singgasana Allah di atas arasi, singgasana Allah di atas singgasana, yang benar yang mana Pak Ustadz? Ya, tolong nanti Pak Ustadz tegaskan yang itu berkali-kali teman-teman. Kenapa ya susah sekali jujur ya Pak Ustadz ya? Gimana kita mau lanjut diskusi begini kalau kejujuran itu menjadi sesuatu yang mahal untuk Pak Ustadz Yusufei? Pertanyaan saya itu simpel dari awal Pak Ustadz. Kita sepakat Al-Hijr 39 itu perkataan iblis. Ya. Pertanyaan simpel tinggal dijawab ya apa tidak. Iblis di dalam Al-Hijr 39 di situ Pak Ustadz. Iblis mengaku disesatkan oleh siapa? Ini kan pengakuan iblis toh, kita sepakat perkataan iblis. Tinggal dijawab Pak Ustadz, diputarnya ke sana, diputarnya ke kiri, diputarnya ke belakang. Pertanyaan saya simpel loh teman-teman, tinggal dijawab. Di dalam Al-Hijr 39 yang kita sama-sama sepakat, saya sepakat, Pak Ustadz supaya sepakat, teman-teman semua sepakat, di situ adalah perkataan iblis. Ya, pertanyaan saya simpel. Menurut iblis, dia disesatkan oleh siapa Pak Ustadz? Sesimpel itu pertanyaannya Pak Ustadz. Kenapa diputar ke sana kemari? Itu loh. Ini kan pengakuan iblis. Kita sepakat itu perkataan iblis. Tinggal dijawab, iya disesatkan ini, tapi ini kan pengakuan iblis. Selesai cerita. Kok susah sekali jujur, itu loh. Silakan Pak Ustadz. Oh ya, berapa match lagi Pak Ustadz? Udah mau jam 9. 2 lagi lah, 2 kali. Berarti Pak Ustadz 1 kali, habis ini saya 10 menit ya, langsung ya? Oke, siap. Teman-teman semuanya, dari tadi saya udah jawab gitu ya. Itu alasan iblis, tuduhan iblis. Kok muter-muter aja Bang Okinya di situ? Heran saya. Iya, udah dikasih datanya juga. Itu tuduhan iblis. Ya kan, itu kan menurut iblis, kata Bang Oki. Ya betul menurut iblis. Dia menuduh Allah menyesatkan dia. Karena Bang Oki menyesatkan saya, kan menurut saya tuduhan saya ke Bang Oki. Gitulah iblis. Itu udah mau jujur kayak gimana lagi? Itulah jawaban yang jujur dengan data ya tadi.
Masa harus saya ulang berkali-kali gitu? Ayo, mau jujur kayak gimana? Selebihnya itu dari si jahat. Ya. Terus tadi ya teman-teman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Singgasana ya, arsy itu singgasana. Betul, arsy itu singgasana. Allah itu ya dia itu istiwa di atas arsy. Di bawah arsy itu ada ilal ma, yaitu air. Kayak gimana sih? Jadi air dulu, baru arsy. Dia istiwa di atas arsy. Bukan melayang-layang. Ada gimana kau itu cara memahami bahasanya? Bukan melayang-layang kayak Tuhanmu tadi. Nah ini, itu Bang Oki. Ya, biar kau paham gitu tata bahasanya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa tadi. Bang Oki, ini kan saya ngambil terjemahan TB baru. Kau bilang kitabmu salah. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, bukan di gelap gulita. Lalu kau menyalahkan kitab kau sendiri bahwa kitab kau salah katanya. Saya ambil terjemahan yang ini, roh Allah, roh Tuhanmu melayang-layang di atas permukaan air. Kalau melayang-layang di atas permukaan air, kan kita udah tahu tadi, yang melayang-layang di atas permukaan air itu adalah iblis, kan gitu. Nih. Jadi singgasananya iblis berada di atas laut, di atas air, sedangkan Allah itu di atas arsy. Ya, jadi nih kayak gini Bang Oki ya, saya jelaskan. Ini air ya. Ini arsy. Ah, Allah tuh istiwa atas arsy ini ya. Nggak langsung melayang di air dia. Ya. Kalaunya Tuhan kau nih air, melayang-layang nih gentayangan di atas air Tuhan kau tadi. Yang gentayangan di atas air tuh kata Nabi itu adalah iblis. Tuh. Di atas laut. Jadi gitu Bang Oki. Ya, terkait tentang masalah pertanyaan penyalipan tadi Bang Oki. Ya, penyalipan itu coba kau buka Yohanes 8 nomor 44 ya teman-teman semuanya. Yohanes 8 nomor 44. Ya. Jadi di sini kita dapat tahu entah yang mana Bang Oki mau ikut. Iblislah yang menjadi bapamu, kata Yesus. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Jadi ya yang ingin membunuh Yesus di tiang salib itu pengikut iblis, kata Yesus. Nah pertanyaannya Bang Oki mau, apakah Bang Oki mendukung pembunuhan Yesus di atas salib atau tidak? Kalau Bang Oki mendukung Yesus mati di atas salib, berarti ya penyalipan rencana iblis, pengikut iblis Kristen berarti Bang. Ya. Atau Bang Oki menolak penyalipan Yesus, yang maunya Yesus tidak mati, ya Yesus selamat. Kalau Yesus selamat, kata Yesus, dia pengikut Yesus. Kalau menginginkan Yesus mati di tiang salib, tuh pengikut iblis. Nih kata Yesus ya. Makanya iblis tuh kata Yesus pembunuh manusia sejak semula. Jadi yang mau membunuh Yesus di tiang salib dan yang mendukung buat menebus dosa tuh pengikut iblis semua kata Yesus. Tuh ya. Tuh jawablah Bang Oki dengan kejujurannya gitu ya. Tuh ya saya udah jelaskan, silakan Anda jawab ya. Tidak ada pertanyaan lagi terhadap saya, habis itu closing. Ya teman-teman, kita langsung jawab ya teman-teman ya. Sorry 18 Maret. Loh, yang Pak Ustadz katakan itu betul. Yang orang-orang yang mengikuti pendusta itu mengikuti ajaran iblis. Bapakmu itu adalah iblis, betul. Makanya orang Kristen itu ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya berasal daripada si jahat. Betul itu Pak Ustadz.
Ya, orang Kristen tidak pernah diajarkan berbohong Pak Ustadz. Misalnya, kalau masalah ini kok boleh bohong, masalah ini kok boleh bohong, enggak boleh. Iya katakan ya, tidak katakan tidak, selebihnya berasal daripada setan. Dari tadi saya sudah jawab kepada Pak Ustadz Yusupei. Iblis itu tahu tetapi iblis tidak maha tahu. Enggak, yang iblis tahu ketika dia merencanakan penyaliban Tuhan Yesus Pak Ustadz. Ya, ketika dia merencanakan penyaliban Tuhan Yesus kalah. Ya, seperti Adam yang pertama. Tapi Tuhan merubah kutuk itu menjadi berkat Pak Ustadz. Ya, Tuhan merubah kutuk itu menjadi berkat. Dengan penyaliban Yesus itu, kuasa maut dikalahkan. Ya, dari tadi kan saya sudah jawab sama Pak Ustadz Yusupei. Nah teman-teman, terus saya mau tanggapi analogi Pak Ustadz nih. Pak Ustadz, gini loh Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz bawa analogi, itu yang benar. Ya, Pak Ustadz beranalogi seperti ini. Menggambarkan seperti ini. Teman-teman, di dalam surat Hud, itu kan, ini kan laut nih teman-teman nih, ini kan air nih, ini kan air, ini arasi, ini kan singgasananya di atas air. Pak Ustadz, di dalam hadis Muslim 5032, ini air, singgasananya di sini. Ya sama Pak Ustadz, arasi di sini kan artinya singgasana. Ya sama, terus bedanya di mana? Makanya Pak Ustadz lihat di dalam hadis Muslim 5032. Di sini menggunakan kata arasi Pak Ustadz. Ya, di dalam surat Hud ayat yang ke-11. Surat ke-7 ayat ke-11 menggunakan arasi. Yang artinya juga singgasana. Di sini dia langsung menggunakan singgasana Pak Ustadz. Singgasananya di atas air. Bedanya di mana Pak Ustadz? Ucup PI. Ya di mana bedanya Pak Ustadz? Terus juga Pak Ustadz di dalam hadis Tirmidzi 18. Abdullah bin meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda ini. Janganlah kalian melakukan istinja dengan kotoran hewan. Dan jangan pula dengan tulang, karena sesungguhnya itu adalah makanan bagi saudara-saudara kalian dari golongan jin. Ternyata jin itu saudara. Ya Pak Ustadz ya. Terus kalau kita lihat di dalam hadis Bukhari 1889, ternyata di sini setan menyertai. Ini adalah siapa? Sesungguhnya setan berjalan pada diri manusia lewat aliran darah. Ternyata di dalam aliran darah ada setan. Ya Pak Ustadz ya, di dalam iman Kristen tidak pernah dikatakan seperti itu. Ya teman-teman ya. Nah teman-teman, Pak Ustadz Yusupei mengatakan, kan saya sudah jujur dari tadi di situ tuduhan iblis. Ya, ya disebutkan Pak Ustadz. Siapa yang menyesatkan di dalam Al-Hijr 39? Disebutkan siapa namanya. Dari tadi Pak Ustadz tidak menyebutkan, cuma tuduhan, dan tuduhan. Pak Ustadz tidak menyebutkan sama sekali. Itu loh, tinggal disebutkan. Iya, menurut Al-Hijr 39 yang menyesatkan di situ ini. Karena Pak Ustadz sendiri mengakui, Pak Ustadz di awal statement Pak Ustadz Yusupei. Pak Ustadz Yusupei sudah mengakui. Yang menghukum iblis itu sesat kan Allah, kata Pak Ustadz. Ya, yang menghukum iblis itu sesat itu adalah Allah. Terus kenapa iblis dibilang menuduh di dalam Al-Hijr 39? Gimana itu nanti? Ya kan? Kan jadi bingung teman-teman. Pak Ustadz sendiri yang mengatakan iblis yang menghukum iblis itu sesat adalah Allah. Tetapi ketika dikatakan iblis di dalam Al-Hijr 39, iya iblis berkata, Tuhanku karena engkau telah menyesatkanku. Dibilangnya iblis nuduh. Ya? Jadi seperti itu teman-teman. Oke, karena sudah waktunya saya closing statement, jadi saya tidak akan menambah pertanyaan saya akan fokus kepada iman kekristenan teman-teman ya. Kita akan fokus kepada iman Kristen 5 menit ini. Sebentar. Ya, kalau di dalam iman Kristen jelas dikatakan ya, di dalam iman Kristen itu iblis itu tidak ada peran dalam hal yang baik di dalam iman kekristenan Pak Ustadz. Ya, kecuali untuk tidak mengakui Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kadang juga iblis itu menyamar sebagai malaikat terang Pak Ustadz. Makanya ketika iblis menyamar sebagai malaikat terang, ketika kita mengikutinya, malaikat terang ini kita akan hidup berdasarkan hawa nafsu kita. Seperti yang tertulis di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Ya Pak Ustadz ya, mengikuti ajaran nabi-nabi dan guru palsu. Kita mengikuti ajaran hawa nafsu. Terus juga di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ketiga Pak Ustadz, kita mengikuti ajaran-ajaran isapan jempol. Ajaran-ajaran isapan jempol. Waktu saya habis ya teman-teman ya, sebentar. Sebentar, silakan. Ya, ajaran-ajaran isapan jempol itu Pak Ustadz berarti adalah ajaran-ajaran yang
tidak bisa dibuktikan melalui fakta sejarah yang ada. Itu adalah ajaran nabi-nabi dan guru palsu. Saya tidak mengatakan siapapun, tapi ini tertulis di dalam Alkitab. 2 Petrus pasal 2 ayat yang ketiga dan 2 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Karena apa? Iblis juga menyamar menjadi malaikat terang. Ya kan? Menjadi malaikat terang yang seolah-olah menyampaikan kebenaran. Padahal ajarannya adalah ajaran hawa nafsu. Ya kan? Padahal ajarannya memasukkan cerita-cerita isapan jempol ya teman-teman ya. Oke. Jadi dari diskusi malam ini teman-teman jelas ya di dalam iman Kristen walaupun banyak premingan Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 di situ Tuhan Yesus tidak kalah dalam pencobaan itu ya teman-teman ya. Tuhan Yesus tidak kalah dalam pencobaan itu. Makanya di ayat yang ke-10 Tuhan Yesus mengusir iblis. Enyahlah kau iblis dari hadapanku. Lalu iblis meninggalkan dia di ayat yang ke-11. Tandanya apa? Tuhan Yesus menang dalam pencobaan itu. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia itu menjadi Adam yang terakhir. Karena Adam yang pertama itu kalah dalam pencobaan. Pak Ustadz jelas dikatakan. Terus di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-9 yang saya katakan tadi. Matius 8 ayat yang ke-29. Matius 8 ayat yang ke-29 ya. Ini udah jelas sebenarnya kalau Tuhan Yesus itu berkuasa ya. Matius 8 ayat yang ke-29 saya harus tunjukkan datanya biar teman-teman tahu semua ya. Mereka berteriak kepadanya, apa urusanmu dengan kami hai anak Allah? Sekarang engkau belum berhak menyiksa kami. Iblis tahu Pak Ustadz, kalau Yesus itu adalah anak Allah. Makanya iblis takut kepada Tuhan Yesus. Lo gimana? Bisa di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Tuhan Yesus kalah? Jelas tidak ya teman-teman ya. Bahkan Tuhan Yesus mengusir roh jahat itu dengan satu kali berkata, pergilah kau setan, pergi dia. Teman-teman. Dan di dalam iman Kristen tidak pernah dikatakan teman-teman, di dalam iman Kristen kita ini bersaudara dengan iblis tidak pernah dikatakan. Dan di dalam aliran darah Kristen itu tidak pernah ada iblis ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah menyaksikan diskusi ini. Kepada Pak Ustadz Yusuf PI, mohon maaf kalau ada perkataan saya yang salah. Ini tidak lebih dari sekedar diskusi. Yang baik diambil, yang tidak baik ya jangan diambil ya. Tapi Bang Oki berusaha ketika berdiskusi menyampaikan data dan dalil, tidak modal asumsi. Buat teman-teman yang sudah support, terima kasih banyak. Ada Bang RK, ada Bang Kade, ada Kak Leni, teman-teman yang lain, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Filipi pasal 2 ayat 10 sampai ke 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi, dan segala yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu closing statement dari saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf buat teman-teman kekristenan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mungkin habis ini kita buka komal ya. Habis ini kita buka komal. Buat teman-teman silahkan naik ke atas setelah ini. Masih ada 1 menit setengah guys. Oke lah kita lanjutkan ya teman-teman ya. Jadi Bang Oki ulangi lagi. Kalau iblis itu di dalam iman Kristen itu tidak diciptakan langsung iblis. Tuhan menciptakan iblis itu enggak. Ya. Iblis itu adalah malaikat Tuhan yang karena kesombongannya dia menyetarakan dirinya dengan Allah. Makanya dia jatuh ke dalam dosa Pak Ustadz. Itu jadi iblis itu tidak menciptakan Tuhan. Terus di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 di situ memang ada terjemahan yang kurang tepat. Makanya saya sudah tunjukkan kepada Pak Ustadz tadi, kita pakai terjemahan yang firman Allah yang hidup ya. Di situ saya sudah tunjukkan data dan dalilnya. Terus berbicara tentang berkuasa, kuasa Tuhan Yesus itu berkuasa di atas iblis. Iblis tahu kalau Yesus itu adalah anak Allah, bahkan iblis takut kepada Tuhan Yesus Pak Ustadz. Jelas datanya di dalam iman Kristen, iblis tidak punya peran baik di dalam iman kekristenan. Kecuali supaya kita tidak mengakui Tuhan Yesus itu disalibkan. Itu adalah peran iblis. Ibrani pasal 1 ayat yang ke-18, sebab pemberitaan salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi sesuatu kekuatan bagi mereka yang akan diselamatkan. Seperti itu teman-teman, sampai jumpa di diskusi-diskusi selanjutnya Pak Ustadz. Mungkin nanti ada tema-tema yang menarik bulan depan. Ya Pak Ustadz ya kita boleh berdiskusi lagi. Teman-teman muslim, Bang Oki minta maaf kalau ada narasi Bang Oki yang menyakiti hati kalian. Ini cuma sekedar diskusi. Silahkan Pak Ustadz Yusuf PI, closing statement.
Oke ya teman-teman semuanya, kita udah jelaskan dengan Bang Oki gitu ya, tentang masalah iblis dan perbedaannya tadi ya. Kalau ya untuk masalah arsy tadi sedikit ya saya jelaskan teman-teman. Kita dapat mengetahui di dalam Quran surah Toha di ayat ke-5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, jadi Allah itu dia istiwa atas arsy. Kan kayak gitu, atas singgasananya, bukan melayang-layang gentayangan di atas air ya gitu. Itu pertama. Terus ya tadi tentang permasalahan, sungguh kata iblis, kau telah menghukumku tersesat. Ya, apakah Allah di situ menyesatkan? Kan tadi Bang Oki kan minta disebutkan Allah tidak menyesatkan. Enggak. Tapi kesombongan dari iblis tersebut yang membuat dirinya tersesat sehingga dia menuduh Allah, kan gitu. Nah, tuh udah berapa kali udah saya sampaikan tadi, udah saya jawab secara ringkas, terus telak gitu. Ya, teman-teman semuanya, jadi itu adalah alasan iblis menuduh Allah, menghukuminya tersesat. Padahal kalau kita melihat wa idz qulna lil malaikati isjudu li adam apa sajadu illa iblis aba wastakbara. Dia bapaknya kesombongan. Karena kesombongan dia tersesat, malah nuduh Allah yang tersesat. Wa kana minal kafirin, dan dia menjadi kafir karena kesombongannya. Jadi bukan Allah ya yang menyesatkan iblis, tapi kesombongan iblis yang menyesatkan dan membuat dia kafir. Nah, tuh, saya mau jawab kayak gimana lagi? Memang seperti itulah kelakuan iblis kan. Maka dari itu ya teman-teman, kita bersyukurlah ya. Bersyukurlah kita umat Islam ya. Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala tidak sampai di bawah iblis. Yang ngeri-ngeri sedap ya kalau Tuhan semesta alam Allah Subhanahu wa taala di bawah iblis. Wah, aduh. Ya, kalau Tuhan saya di bawah iblis, nggak percaya lagi saya itu Tuhan sampai di bawah iblis. Kan kayak gitu. Ya bersyukurlah umat Islam ya. Tuhannya ya tidak di bawah iblis. Tapi Tuhannya berkuasa atas segala makhluknya. Jangan sampai ya teman-teman. Nggak usah Tuhan kita, diri kita pun jangan sampai di bawah iblis. Kan gitu. Jadi ya teman-teman gini, saya tegaskan kepada Anda semuanya, kalau Tuhan itu kuat maka dia tidak akan sampai dibawa oleh iblis. Contohnya Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala dia tidak pernah dibawa iblis. Kalau Tuhan yang lain ya agama lain ya terserah aja agamanya apa. Kalau Tuhannya dibawa iblis, murtad aja udah dari agama tuh ya. Masa Tuhannya kalah sama iblis kan gitu. Oke ya teman-teman semuanya, mungkin itu penyampaian saya. Mari kita pakai akal sehat ya. Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan semesta alam itu berkuasa atas segala makhluknya, bukan dikuasai oleh makhluknya. Makanya saya sering menyatakan di dalam Quran surah Al-Ikhlas di ayat kedua, Allahus Samad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Akan kayak gitu. Jadi Allah itu berkuasa atas seluruh makhluk, bukan dikuasai oleh makhluk. Apalagi iblis. Gitu Bang Oki. Mari kita gunakan akal sehat kita. Ya, mari kita bertuhan kepada yang maha kuasa, maha segalanya, yang tidak pernah terjamah oleh iblis. Kalau Tuhannya terjamah oleh iblis, sekali lagi ultimatum saya, tinggalkan ya Tuhan kayak gitu. Mungkin itulah ya teman-teman semuanya penyampaian saya tentang permasalahan iblis pada malam hari ini. Ya memang sesuai hadis, iblis itu singgasananya di atas laut, alal bahri gitu ya. Alal bahri. Ya kalau kita lihat ada teori katanya di Bermuda kan kayak gitu. Yang jelas bukan Tuhan yang gentayangan di atas laut, tapi iblis yang gentayangan di atas laut tuh. Ya.
Jadi seperti itu aja penyampaian saya Bang Oki. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya kawan-kawan semuanya. Jadikan yang baik, yang dapat kita ambil pelajaran, ambil gitu ya. Kalau yang buruknya silahkan dibuang. Ini hanya sekedar diskusi dan wajar kita berargumen gitu. Ya setelah kita diskusi ya tetap aja kita baik ya bermuamalah dengan kawan-kawan kita yang di luar agama Islam. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas diskusinya Bang Oki Oke, ya. terima kasih Pak Ustadz. Selamat malam.